Film ini mengisahkan tentang pembunuh bayaran paling disegani di Korea Selatan yang berada di bawah naungan organisasi MK Entertainment. Pendirinya adalah Cha Min-kyu, menetapkan beberapa aturan keras. Para asasin hanya boleh mengambil pekerjaan yang disetujui perusahaan dan dilarang keras menyentuh anak di bawah umur. Siapapun yang melanggar aturan itu akan langsung kehilangan nyawa di tangan MK Entertainment. 미성년자도 못 죽이지. 없는 무직자들은 뭘 먹고 살라고. 그만 살고 싶냐? 시발 규칙하고는. Hal inilah yang membuat dua pembunuh bayaran independen merasa kesal karena mereka tak bisa lagi bebas membunuh sesuka hati. Untuk melawan Cha Min-kyu, mereka harus sejajar dua jagoan MK, yaitu Gil Bok-sun, sang pembunuh legendaris, dan Mantis, sang eksekutor maut yang brutal. 무직자란 말이 싫어. 들으면 적어도 그 곤충 이름 그사 확 제껴버리고 싶네. 누구더라? Adegan beralih kedua pembunuh bayaran yang terus kuku lutus atau menggerutu tentang betapa banyaknya aturan di perusahaan. Saat ini, mendapatkan pekerjaan resmi dari asosiasi pembunuh bayaran sangatlah sulit, sampai mereka harus melanggar aturan demi bisa mendapatkan penghasilan dari profesi mereka sebagai bayaran pembunuh. Mereka berdua menyalahkan ketua Cha gara-gara perusahaan MK miliknya menjadi nomor 1 di kalangan organisasi para pembunuh. Dengan seenaknya, ia mengubah aturan-aturan itu hingga menyulitkan mereka mendapatkan nafkah. 먹고 사는 게 어디나. 일자리가 없긴 왜 없나. 족같은 사회부들을 탓해야지. 화장실. Saat si pembunuh selesai mengisi bensin, kita sebut saja Komar, ia masuk ke sebuah warung untuk membuang air. Namun, di dalam warung itu ia justru menemukan korban eksekusi yang masih sekarat. Bukannya nolong, Komar justru membantu orang itu biar cepat kojor. Sialnya, yang sakaratul kojor itu ternyata anak kecil di bawah umur. Namun tadi sangka-sangka begitu keluar dari toilet, seseorang sudah menunggunya. Dialah ketua Cha, bos besar MK, yang datang sendiri untuk menghukum mereka berdua. Rekan Komar yang menunggu di luar sudah lebih dulu modar di dalam mobil. Kini giliran Komar karena telah melanggar 3 aturan, yaitu 1. Membunuh anak di bawah umur, 2. Menerima pekerjaan di luar perusahaan, dan 3. Menolak tugas yang telah diberikan MK. 죽이지 않을 것 아니면 뭔 의미가 있대요. Komar sempat berusaha membela diri, tapi usahanya sia-sia. Komar yang menyadari kalau jejedug MK sudah keluar, maka dirinya akan tamat. Dengan begitu, ia mencoba untuk kabur dari sana. 고통스러울 텐데. 왜 이렇게 늦게 왔어? Tapi Komar justru berlari ke arah yang salah. Di ujung jalan terlihat seorang pemuda ganteng kayak Minho sudah menunggunya. Dilihat dari pakakas yang dibawanya, jelas mirip ya seperti congcoran. Dari senjata di kedua tangannya, kita tahu kalau dialah sosok Walang Kadung alias Mantis, belalang sentadu hantu, sang eksekutor maut brutal andalan MK. Tapi di sisi lain, Komar malah meremehkannya. Tanpa banyak bacot, Mantis, sang eksekutor maut, langsung membrutal sampai membuat Komar tidak walakaya. 한참 기다렸잖아. 그 양손에 나시면 죽을 사 마기마 귀신귀. 네가 요새 핫하다는 그 사마귀 새끼야. 잘됐다 야. 난 간다. 잘 치다야. Setelah Mantis berhasil membuat Komar kojor, ketua Cha langsung memanggil tim pembersih untuk menghilangkan jejak. Mereka dikenal dengan nama The Cleaners, sebuah organisasi yang menjalankan layanan pembersihan TKP dan pembuangan jenazah secara cepat, efisien, dan rapi. Mantis pun kemudian mengutarakan keinginannya untuk membebaskan diri dari kontrak. Baginya, 7 tahun terlalu lama jika harus terus terikat dengan perusahaan MK. Lagi pula, saat ini ia sudah memiliki reputasi yang cukup besar di dunia para pembunuh. Karena itu, ia ingin menjadi pembunuh independen dan tidak mau di bawah naungan MK. Ketua Cha memahami apa yang dikatakan Mantis, lalu mempersilahkannya untuk berlibur agar bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan sesuai
sesuai keinginannya, termasuk mempertimbangkan masa depan wanita yang dekat dengan Mantis. Namun tiba-tiba Mantis mengarahkan pakakas ke leher ketua Cha, menantangnya dalam aturan pisau berdarah. 형 잠깐만. 뭐야 이거? 피 묻은 칼이요. Keduanya saling menatap tajam saat ketua Cha mencoba menyentuh pakakas milik Mantis. Mantis tiba-tiba menariknya kembali sambil berkata bahwa semua itu hanya lelucon. Ketua Cha pun berkata ia berjanji akan mempertimbangkan ulang kontrak Mantis dan temanmu dan meminta Mantis untuk bersiap karena ia akan segera menjadwalkan, merekrut dan mewawancarai teman baru Mantis yang wanita. Usai menyelesaikan tugas terakhirnya, Mantis memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan menenangkan diri untuk sementara waktu. 진짜요? 그 친구 면접 날짜도 잡고 이러고 나중에 또 딴 말하기만 해봐. 그 약속 지켜야 돼요. MK 만세! Beberapa waktu berlalu, ia akhirnya kembali ke Korea. Begitu tiba, Mantis langsung menghubungi Shin Jae menanyakan bagaimana kelanjutan wawancara dengan MK. Namun, kepulangannya baru saja disambut kabar buruk. Perusahaan pembunuh bayaran MK sudah tidak seperti dulu lagi. Selama ia menghilang, MK benar-benar porak-poranda. Lebih parah lagi, ketua Cha dikabarkan tewas di tangan Gil Bok-sun. Jae, pembunuh bayaran sekaligus sahabatnya, seharusnya menjadi penerus Mantis di MK, kini gagal karena MK mengalami kebangkrutan. Jae mengatakan kepada Mantis agar pulang sendirian. Ia tak bisa datang karena sedang menjalankan sebuah pekerjaan brutal. Sebelum menutup telepon, Jae juga mengingatkannya untuk berhati-hati. Sejak MK hancur, banyak perusahaan pembunuh bayaran lain yang mulai merebut kekuasaan. Saat ini, banyak organisasi besar yang mengincar Mantis. Bahkan saja tiba di bandara, ia langsung dikerubungi orang-orang yang menawarkan posisi dan kontrak agar mau bergabung dengan perusahaan baru mereka. 민경이 죽어? 어디긴 어디야. 그 복수 누나가? 바빠요. 아유 그래 일해야지. 말 끊자. 먼저 일 열심히 해서. 끝나고 대기 탄다더라. 다녀왔습니다. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jae pun kembali ke kantor dan bertemu dengan Nam Bae-su yang sedang memasak besar-besaran untuk menyambut kedatangan Mantis. Melihat hal itu, Jae hanya bisa menggeleng dan meminta untuk tidak berlebihan. Sekalipun MK hilang jadi debu, Mantis gak akan bergabung di perusahaan ini karena perusahaan kita kecil. Apalagi kantor kita sebentar lagi harus dikosongkan karena tak sanggup membayar sewa di bulan depan. Tak lama kemudian, Mantis pun tiba. Namun, bukannya menikmati masakan yang telah dibuat oleh Nam Bae-su, ia justru langsung mengajak Jae keluar untuk menemui teman-temannya yang saat ini sudah menunggu di sebuah klub malam. Di bar itu, kami diperkenalkan dengan rekan-rekan Mantis. Ada Kim Dong-yong, pria yang sedikit culun tapi jenius dalam dunia IT. Lalu Bembai, tubuhnya agak gempal, tapi kepalanya penuh ide gila dan selera humornya tinggi. Dan yang terakhir Yang Sumin, si lambat dalam bertindak, tapi punya insting pembunuh yang tetap tajam dan membara. Mereka kemudian mulai membahas langkah selanjutnya, mengingat perusahaan MK kini sudah hancur. Dong dan yang lainnya berencana membangun perusahaan baru bersama Jae. Namun Mantis tampak kurang setuju. Menurutnya membangun perusahaan tidaklah seperti itu dan kemampuan mereka semua masih jauh di bawah dirinya. Ucapan itu membuat Jae kesal. Ia merasa diremehkan. Padahal selama 16 kali mereka berdua bertarung dalam latihan, hasilnya selalu imbang. Melihat keduanya berdebat, Dong, Bembai, dan Sumin memilih menjauh. Membiarkan dua sahabat lama itu tenggelam dalam nostalgia yang penuh ketegangan. Sambil berbincang di meja lain, mereka sempat menyinggung sebuah rumor lama tentang alasan MK dulu memilih Mantis untuk debat. Padahal dalam pertarungan terakhir, justru Jae yang keluar sebagai pemenang. 야, 그럼 MK에서 미쳤다고 마기 오빠를 분명히 마기 형을 잡았다고 들었거든. 그래가지고 MP 나간 거 아니야. 야 기억나냐? 그렇게 빡치진 않았어. 네. 8번. 7번. 이유가 뭔지 알아? 그냥 이렇게 세운 거니까. 남자친구는? MK까지 박살나고 있는 와중에 Keputusan itu hingga kini masih menjadi misteri.
Tapi satu hal yang jelas, sejak itulah Jae yang kecewa dan terluka memutuskan untuk meninggalkan MK. Mantis dan Jae lalu berbincang berdua di sudut bar. Mantis meyakini bahwa MK tidak benar-benar hancur sebab masih ada Cha Min-hye, adik dari ketua Cha, yang menurutnya mampu mengambil alih dan menyelamatkan perusahaan itu. Namun Jae segera memotong pembicaraan. Dengan nada berat, ia mengungkapkan kabar yang selama ini disembunyikan. Cha Min-hye juga sudah dibunuh Gil Bok-soo. Kabar itu membuat suasana mendadak hening. MK benar-benar lenyap tanpa tersisa sedikit pun. 씨발 그 누나 도대체 뭐가 문제래? MK 진짜 망했다니까? 이게 안 망해 씨. 알아? Meski begitu, Mantis tetap berusaha meyakinkan Jae. Ia percaya MK tidak akan semudah itu musnah. Walau Bok-soon telah menyingkirkan para petinggi, Mantis yakin masih ada seseorang di luar sana yang bisa membantu mereka bangkit kembali. Namun di sisi lain, pikirannya kini dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, bukan hanya tentang mereka berdua, tapi juga tentang kelangsungan hidup dan perusahaan baru yang tengah direncanakan. Dengan begitu, Mantis berencana akan menemui mantan petinggi MK yang sudah pensiun. 아까 애들이랑 얘기한 창업 그거 한 명 있긴 있다. 같이 갈래? 누구? Keesokan harinya, Mantis mendatangi sebuah rumah besar tempat pesta diadakan dengan meriah. Saat berjalan melewati kerumunan pesta, ia sempat berpapasan dengan Benjamin Jo, sosok terkenal yang dikenal sebagai pengembang game online ternama. Mereka tak sempat berbicara lama, hanya saling menyapa singkat. Namun sebelum berpisah, Benjamin sempat menyerahkan kartu namanya dan menyarankan agar Mantis menghubunginya nanti, karena ia memiliki proyek menarik yang ingin mereka kerjakan bersama. 처음 뵙겠습니다. 다 소프트웨어. 저 마개씨 엄청 팬이에요. 전화하라 말아야 씨. 할배! Setelah itu, Mantis melanjutkan langkahnya masuk lebih dalam ke rumah tersebut. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak dijumpainya, Dok-go. Pria tua yang tak lain adalah gurunya, sekaligus sosok yang dulu membentuknya menjadi pembunuh profesional seperti sekarang. Keduanya memang sudah dekat sejak lama, bahkan orang pertama kali memberi julukan Mantis adalah Dok-go sendiri. Setelah sekian lama berpisah, pertemuan mereka terasa seperti reuni antara murid dan guru hangat, namun tetap penuh ketegangan. 대놓고 살고 있었네. 치야. kaget aneh 진짜. Sekedar menguji kemampuan masing-masing setelah bertahun-tahun tak saling berhadapan. Gerakan mereka cepat, presisi, dan nyaris tanpa suara seperti dua bayangan yang menari di tengah ruangan. Meski duel itu tidak bertujuan saling menyakiti, aura persaingan dan rasa hormat di antara mereka begitu terasa. Setelah berduel, Mantis dan Dok-go akhirnya duduk bersama, berbincang santai sambil mengenang masa lalu mereka di MK. Pembicaraan pun mengarah pada alasan mengapa Dok-go dulu keluar dari organisasi itu. Dengan nada tenang, Dok-go mengaku bahwa kepergiannya bukan tanpa alasan. Ia pernah terlibat masalah pribadi dengan ketua Cha Min-kyu, dan penghalang itu membuatnya dikeluarkan dari MK. Mendengar hal itu, Mantis mendesak Dok-go untuk kembali ke MK, diperingatkan bahwa jika ia terus ragu, maka MK akan kehilangan aset terbesarnya, dirinya sendiri. Namun, niat Mantis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga demi Jae. Sayangnya, Dok-go menolak, mengingat Jae pernah mengundurkan diri dari MK dan tak mudah diterima kembali. Mendengar itu, Mantis lalu mencium sesuatu yang sudah lama mengganjal di pikirannya tentang Jae. Ia masih penasaran kenapa dulu Jae tidak dipilih menjadi pembunuh utama MK, padahal kemampuan mereka berdua nyaris seimbang. Ternyata Dok-go mengungkapkan bahwa keputusan itu bukan karena Jae kalah dalam kemampuannya, melainkan hasil kesepakatan rahasia antara dirinya dan ketua Cha. Ada alasan besar di balik keputusan itu.
alasan yang selama ini disembunyikan dari Mantis maupun Jae. Rahasia itu akhirnya diungkapkan oleh Dokgo kepada Mantis. Ia menceritakan bahwa dulu ketua Cha Min-kyu melihat potensi luar biasa dalam diri Mantis, terutama saat ia bertarung menggunakan pedang asli. Dalam kondisi itu, kemampuan Mantis meningkat pesat, bahkan jauh melampaui batasannya sendiri. Ketua Cha juga menyadari bahwa gaya pertarungan Mantis sangat mirip dengan milik Dokgo, yakni menggunakan senjata di kedua tangan. Dari kesamaan itulah, Dokgo kemudian memberikan julukan Mantis, terinspirasi dari belalang sentadu hantu, makhluk yang gesit, mematikan, dan selalu menyerang dengan dua tangan sekaligus. MK에도 다음 세대가 필요하니까. 그 시간. Setelah pertemuannya dengan Dokgo, Mantis pergi menemui Jae yang saat itu sedang berlatih sendirian bersama boneka-boneka manekin di tempat latihannya. Pemandangan itu sempat membuat Mantis tersenyum lega. Ternyata teman kencan yang sempat ia pikirkan hanyalah kumpulan manekin tanpa nyawa. Dengan gaya santai, Mantis kemudian ikut menunjukkan beberapa jurus barunya. Gerakannya yang cepat, presisi, dan penuh tenaga membuat Jae terkejut melihat betapa pesatnya kemampuan bertarungnya meningkat sejak terakhir kali mereka berlatih bersama. Setelah menunjukkan kemampuannya, Mantis kemudian mengajak Jae untuk membangun perusahaan baru bersama. Namun Jae menolak hal itu pada awalnya karena menurutnya di masa sekarang sulit sekali menemukan investor yang mau mengambil resiko. Perkataan tersebut membuat Mantis teringat pada Benjamin Jo, seorang pengusaha muda yang pernah menawarinya kerjasama. Setelah dibujuk dengan berbagai cara, akhirnya Jae setuju untuk membangun agensi bersama Mantis. Ia pun segera mengundurkan diri dari perusahaan milik Nam Bae-soo, dan dengan berat hati, Nam Bae-soo harus melepaskan satu-satunya petarung terbaik yang ia miliki. Mantis dan kawan-kawannya mendatangi kantor Benjamin Jo, si pengembang game Blood High School. Tidak ada rencana mereka, tapi Benjamin tampak acuh tak acuh. Dia lebih tertarik pada dunia gelap alias pembunuh bayaran daripada angka bisnis. Ia menyinggung kegagalan Jae di masa lalu hingga membuat Mantis marah karena merasa diremehkan. Mantis pun mengajak semuanya pergi, tapi Benjamin menahan Jae dan menawarkan kerjasama pribadi. Jae memilih pergi bersama Mantis meskipun tahu sikap Mantis tadi membuat peluang mereka bekerja sama jadi hancur. 다음에 나 만나면 뒤져. 가자. 먹고 싶으면 나와도 돼요. 인간 취급도 안 할 새끼야. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya di luar ruangan, sementara Dong kembali masuk untuk melanjutkan negosiasi sendirian. Beruntung, Sumin dan si Bembai masih setia kawan. 야, 김동영! 야, 너 어디 가? Malam harinya, di saat hujan ngari rincik, Mantis meski sempat berselisih, paham dengan Jae. Mantis tetap tak tega melihat orang yang ia sayang terus terpuruk. Ia memberikan sisa tabungannya untuk modal awal membangun perusahaan baru yang bisa menyaingi MK. Karena tak bisa bekerja sendirian, Mantis mengajak rekan-rekannya untuk bergabung di bawah kepemimpinannya. Tanpa Dong yang masih absen, mereka berempat mulai membagi tugas berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing dari klien lama Mantis. Akhirnya mereka sepakat dengan perusahaan itu. Mantis memanfaatkan reputasi namanya agar lebih mudah menarik perhatian dan kepercayaan klien. Dari awal perjalanan agensi baru mereka dimulai, semua misi dijalankan dengan baik. Singkat cerita, untuk mencari klien baru, Mantis akhirnya mendatangi Dokgo yang kini resmi memimpin kembali MK. Ia meminta misi dengan tingkat kesulitan tinggi setara dengan level A. Namun, Dokgo memberi satu syarat, Mantis harus lebih dulu membantu dalam sebuah operasi besar. Rencana Dokgo adalah mengembalikan tatanan dunia lama kepada pembunuh bayaran, membuat semua organisasi kembali tunduk pada aturan yang pernah ditetapkan oleh Ketua Cha. Ia bermaksud melakukannya dalam pertemuan besar yang akan dihadiri seluruh agensi pembunuh di Korea. Sementara itu, di markas, Jae baru saja menerima kabar buruk dari klien yang tiba-tiba membatalkan kontrak. Sudah susah mencari pekerjaan, begitu ada kesempatan malah ditipu. Situasi itu membuat Jae dan dua anak buahnya, Sumin serta Bembai, kesal bukan main.
Tak lama kemudian, Bembai mulai memprotes karena merasa pembagian tugas dari Mantis tidak adil. Ia bahkan terang-terangan mengakui iri pada Jay, yang menurutnya selalu mendapat perhatian lebih dari sang pemimpin. Ketika Mantis tiba di markas, ia langsung memberikan berkas misi kepada Jay, meminta penyelesaiannya hari itu juga. Namun bukannya langsung mengerjakannya, Jay justru menyerahkan tugas itu kepada Bembai dan Sumin. Tindakan itu tentu saja membuat Mantis marah. Ia merasa Jay mulai meremehkannya, sementara Jay justru menilai Mantis tidak adil. Akhirnya Jay menarik Mantis untuk berbicara berdua. Ia mencoba menasihati dengan tenang, tetapi Mantis malah menanggapinya dengan kata-kata tajam yang membuat Jay benar-benar murukusunu. 월급을 안 줘. 밥을 굶겨. 너 나 안 불편하게 한다고 했지? 너 나한테 A급 맡긴 적이나 있냐? 그런 점이 역겹다고! 그래. Malam itu, Mantis menceritakan semua permasalahan dengan Jay kepada Doggo. Mendengar itu, Doggo hanya tersenyum tipis lalu menasihatinya. Ia berkata bahwa hubungan mereka berdua tidak akan pernah mudah, sama seperti dirinya dulu bersama Ketua Cha. Menurut Doggo, kadang-kadang seseorang dengan bakat luar biasa justru kesulitan menerima keberadaan orang lain yang hampir setara dengannya. Bakat bisa jadi anugerah, tetapi juga kutukan. Ia kemudian menceritakan masa lalu saat Jay mendatanginya setelah kalah dalam duel seleksi melawan Mantis. Jay bertanya mengapa Mantis yang dipilih padahal dirinya menang dalam pertarungan. Namun Doggo menjawab bahwa kemenangan Jay hanya soal teknik bukan potensi. Ia yakin Jay tidak akan mampu menghadapi Mantis dalam pertarungan sebenarnya. Kesal dengan jawaban itu, Jay sempat menantang ulang dengan pedang asli. Tapi Doggo menolak karena tak mau mengambil resiko kehilangan aset berharganya. Jay yang marah kemudian menyerangnya. Dan disitulah Doggo untuk pertama kalinya melihat sisi asli Jay, ambisi, penuh emosi, dan siap melakukan curang hanya demi membuktikan dirinya lebih hebat. Mendengar semua cerita itu terasa cukup menyakitkan bagi Mantis. Namun dengan nada tenang, ia menegaskan pada Doggo bahwa yang benar-benar menginginkan hubungan itu bukan Jay, melainkan dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Jay baru saja menyelesaikan misi yang sebelumnya diberikan oleh Mantis. Dalam perjalanan pulang, ia menyadari ada beberapa orang yang terus membuntutinya. Tanpa banyak pikir, Jay berbelok ke klub malam dan bersiap menghadapi mereka. Begitu orang-orang itu muncul, tiba-tiba 화가 났었다. 그래 얘기하지 마라. 니네 누구냐? Di tengah pertarungan yang brutal, salah satu lawan Jay, ia mencoba melepaskan topengnya. Betapa terkejutnya Jay saat mengetahui bahwa orang itu adalah Kim Dong-yong, sahabatnya sendiri yang membelot dan kini bekerja untuk Benjamin Joe. Namun, rasa kaget itu segera berubah menjadi amarah. Jay tak memberi kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan. Tanpa ragu, ia menuntaskan pertarungan itu, membuat Dong Kojor pada saat itu juga. 누나! 잘 지냈어! 쓰면 나오시죠! 참는다고. Dengan nada licik, Benjamin mulai memprovokasi. Dia berkomentar mengapa seseorang dengan kemampuan sehebat Jay mau berada di bawah perintah Mantis. Kata-katanya perlahan membangun, menanamkan keraguan dan ambisi di hati Jay agar ia mulai berpikir untuk meninggalkan Mantis dan memilih bergabung dengan Benjamin. Pagi berikutnya, sikap Jay berubah drastis. Ia tampak dingin dan mudah tersulut emosi. Ketika Mantis menegur Bembai karena melakukan kesalahan kecil, Jay justru membentaknya di depan semua orang. Hal itu tentu saja membuat Mantis marah. Ia menegaskan kembali bahwa dirinya adalah pemimpin di perusahaan itu, bukan Jay. Namun bukannya mereda, Jay justru semakin merekedong. Dengan nada menantang, ia mengajak Mantis bertarung, bukan lagi dengan latihan biasa, tapi dengan senjata asli. Tanpa banyak bicara, duel brutal antara Jay dan Mantis pun dimulai.
Dua mantan rekan seperjuangan itu kini saling mengincar dengan niat membuktikan siapa yang benar-benar layak disebut pembunuh terbaik. Pertarungan itu berlangsung singkat namun brutal. 놀래라. 아니 너 언제 이렇게 늘었냐? Bombay yang merekam kejadian itu terkejut melihat Mantis tampak sengaja mengalah dan menyerahkan kepemimpinan perusahaan pada Jay tanpa perlawanan. Semua tahu Mantis tidak kalah, ia hanya memilih untuk kalah. Mantis yang mempunyai sifat gentleman menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan kepada Jay. Jay yang mendengar itu memilih cuek sok jual mahal dan malah bergabung dengan perusahaan Benjamin Joe. 네가 이제 대표해라. 따라할 사람 따라와. Dari situlah awal mula perpecahan mereka. Jay akhirnya memilih keluar dan berkhianat dari perusahaan Mantis. Di luar, ia tetap berprofesi sebagai pembunuh bayaran, namun juga menjadi karakter utama dalam game garapan Benjamin Joe berkat gerakannya yang jauh lebih profesional dibandingkan para model amatir. Tak berhenti di situ, Jay pun mendirikan perusahaannya sendiri bernama JB Entertainment. Mendengar itu, Mantis terlihat galau dan tidak lagi mempunyai semangat hidup. Yang tersisa di perusahaan sekarang hanya Sumin yang setia menampingi dirinya, sementara Bombay ikut bersama Jay. Di sisi lain, Bombay kini telah bergabung dengan perusahaan JB setelah memviralkan video duel antara Jay dan Mantis yang ia rekam sendiri. Setelah itu, Bombay mencoba membujuk Sumin agar ikut pindah dan bergabung bersama JB. Namun, Sumin menolak tawaran itu. Ia memilih tetap setia pada Mantis meski tahu perusahaan mereka kini berada di ambang kehancuran. 너 그냥 거기서 청춘 낭비하지 말고. 아니 마기 형은 이제 나락갔고. 네가 그날 찍은 동영상 꺼내고 제이 언니 무대에 올린 거 그거 네가 그런 거잖아. 동영상 뿌리라고? 그거 이 바닥에서 안 본 사람 없어. Pada saat yang sama, Doko yang telah mengetahui kekalahan Mantis dari Jay datang menemuinya di kantor sambil membawa berkas pekerjaan. Ia menawari Mantis untuk ikut serta dalam rapat umum para pembunuh bayaran. Sebagai ketidakseimbangannya, Doko berjanji akan memberikan misi berlevel A. Namun, meski tawaran itu terdengar menggiurkan, Mantis dengan tegas menolak untuk kembali ke MK. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak lagi tertarik pada jabatan ataupun kejayaan masa lalu. Kini, Mantis hanya ingin fokus membangun kembali komunitas kecilnya bersama Sumin, satu-satunya orang yang masih mempercayainya. Sebagai bentuk kepercayaan, Mantis memberikan Sumin misi berlevel A, tugas yang biasanya hanya dipercayakan kepada pembunuh paling elit di bawah MK. Pada akhirnya, Sumin menerima tugas itu dengan senang walaupun sedikit lelet. 넌 1분 안에 못 끝내면 해고다. 30초 남았다. 아직 안 끝났거든요. 15초. 아슬아슬했어. Singkat cerita, tibalah waktu rapat umum para pembunuh bayaran. Kehadiran Mantis langsung menarik perhatian. Banyak yang masih mengenalnya sebagai legenda dari perusahaan MK. Namun, kini nasibnya jauh berbeda. Dengan hanya satu anak buah yang tersisa, Mantis justru menjadi bahan ledekan di antara para pembunuh lainnya. Tak lama kemudian, Jay muncul bersama penayangannya yang jauh lebih besar dan berpengaruh. Melihat Jay yang bahkan tak menoleh sedikit pun ke arah Mantis, Mantis yang serasa direndahkan tetap tegar dengan kejadian itu. Rapat umum pun dimulai dengan Doko yang membuka pidato panjang tentang pentingnya aturan di dunia bawah tanah. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Jay memotong pembicaraan dengan sinis, meminta agar Doko langsung ke pokok bahasa bahwa MK berencana kembali turun tangan, menegakkan disiplin, dan menghukum para pelanggar aturan. Suasana pun panas, terjadi sangat tajam, tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, Mantis akhirnya angkat bicara dan menengahi mereka. Ia menyarankan agar semua yang hadir melakukan voting terbuka. Hasilnya pun jelas, mayoritas pembunuh bayaran setuju dengan diberlakukannya kembali peraturan lama yang ditetapkan oleh MK. Jay yang tidak mau kalah dengan adu cungur ini kembali menantang Doko dengan nada tajam. Ia menyimpulkan mengapa hanya MK yang berhak menetapkan semua aturan di dunia pembunuh bayaran.
Doggo menjawab tenang namun penuh wibawa bahwa sejak awal aturan dibuat dan dijadikan oleh mereka yang terkuat karena hanya dengan begitu keseimbangan bisa terjaga. Jika ada pihak lain yang merasa lebih layak memimpin, maka biarlah kekuatan yang menentukan siapa yang pantas berada di puncak. Ucapan itu langsung memancing emosi Jae. Dengan cepat, ia melangkah maju dan hendak menghantam Doggo tanpa pikir panjang. Namun tiba-tiba... 지금 그 말에 자신 있습니까? 당장 시험해봐도 되겠습니까? 네, 해보시죠. Ya, Mantis menahan serangan itu dan berhasil menyelamatkan gurunya. Suasana yang semakin tegang akhirnya membuat Jae memilih meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Doggo yang sejak awal mengetahui bahwa Mantis hanya berpura-pura pingsan, segera memerintahkannya untuk bangun. 뭐하는 짓들이에요? 그만 일어나지. 거기 아파. Di sisi lain, Jae langsung melaporkan seluruh kejadian tersebut kepada Benjamin. Namun bukannya tenang, Benjamin justru terlihat kecewa dan murka. Ia kemudian mulai merancang siasat licik, sebuah rencana untuk mengadu domba Jae dan Doggo melalui sesuatu yang disebut pedang berdarah, simbol kebencian dan pengkhianatan di dunia bawah tanah. Dan karena Mantis telah memenuhi syarat dari Doggo yang kini mencapai kooperatif selama rapat umum, kini ia mendapat tugas lanjutan untuk menuntaskan dua misi level A dan D. Namun karena misi level A telah diambil alih oleh Sumin, Mantis hanya menyisakan misi level D untuk diselesaikan. Doggo juga berjanji jika Mantis berhasil menuntaskan misi ini, ia akan kembali mempercayakan lebih banyak pekerjaan kepadanya. 협조했으니까 약속 지켜요. 오늘 아주 작정을 하고 온 모양. 내가 준 건 다 끝냈고. 오늘 안에 끝낼 겁니다. Yang tadi sangka, target dalam misi level D ternyata Nambaesu, sosok yang sudah Mantis anggap seperti ayahnya sendiri. Tidak tega, Mantis akhirnya memilih untuk memerdekakannya. Namun Nambaesu menolak belas kasihan itu karena dia tahu tindakan Mantis berarti melanggar kode kehormatan pembunuh bayaran. Saat Mantis hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba... 몸통은 제가 가지고 갈게요. 규칙 위반이야. 죽여. 왜? 하다고 저지라도 할 줄 알았어? 하고 싶은 것도 아니잖아. 아무도 모르는 데 가서 조용히 숨만 쉬면서 사세요. Pagi berikutnya, Mantis melapor kepada Doggo bahwa seluruh misinya telah berhasil ia selesaikan. Namun bukannya menerima pujian, ia justru mendapat kabar mengejutkan. Jae mengirim sebilah pisau berlumut darah, simbol tantangan resmi dari JW Entertainment kepada MK untuk duel sampai mati. Doggo menegaskan agar Mantis tidak ikut campur karena ia bermaksud menyelesaikan masalah itu sendiri. Tapi Mantis meminta kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu dengan Jae dan mencoba menyelesaikannya tanpa pertumpahan darah. Akhirnya Doggo memberi waktu 24 jam untuk melakukannya. Ia diperingatkan bahwa jika Mantis gagal, perang antar perusahaan tidak bisa dihindari. Sebagai jaminan, Mantis bersumpah bila tidak berhasil, ia akan kembali setuju bekerja dengan MK sepenuhnya. Setelah itu, Mantis meminta Sumin untuk menyebarkan berita duka palsu, mengumumkan bahwa malam ini akan diadakan upacara pemakaman untuk Nambaesu. Semua itu hanyalah rencana agar ia bisa memancing Jae datang. Saat malam tiba, Jae benar-benar muncul di tempat upacara itu. Begitu keduanya berhadapan, Mantis langsung mensyaratkan soal pisau berdarah yang dikirim ke Doggo. Ia percaya bahwa itu bukan ide Jae, melainkan rencana licik Benjamin, si pengusaha muda yang gemar bermain di balik bayangan. Namun di tengah adu bacot itu, tiba-tiba... 나와. 이렇게 다들 오랜만이네. 장례식은 취소할 필요 없어. 마귀 씨 말 듣고 생각을 좀 해봤거든. MK에 연락했으니 이게 Sebuah kejutan, muncul Nambaesu ternyata masih hidup. Ia datang dengan langkah tenang dan mengungkap bahwa kematian hanyalah kesalahpahaman. Tanpa rasa bersalah, Nam menjelaskan bahwa ia telah menghubungi pihak MK dan memberitahu bahwa dirinya masih bernapas. Mendengar hal itu, Mantis murka. Ia merasa dikhianati dan segera meninggalkan tempat itu, sadar bahwa Doggo pasti
pasti sudah menunggunya di kantor. Setibanya di sana, Doggo menatapnya tanpa banyak bicara. Ia tak memberi penjelasan apapun, hanya meletakkan sebilah pisau berdarah di meja, simbol tantangan duel maut. Pisau itu memang dikirim oleh Jay, namun karena Doggo tidak menyiapkan pisau baru, maka tantangan itu kini resmi datang dari dirinya sendiri. Doggo juga meminta waktu dan tempat untuk bertarung. 내가 따로 준비를 못해서. 제이랑은 언제 보기로 했어요? 시간 장소 정해서 알려줘. Di saat keadaan sedang balueng dan jangar, kemudian Mantis menemui Gil Boksun untuk meminta nasihat dari sosok berpengalaman yang pernah mengirimkan pisau berdarah kepada orang terdekatnya yang tak lain adalah Ketua Cha. Mendengar maksud kedatangan Mantis, Boksun langsung memahami siapa yang ingin ia lindungi. Namun dengan nada serius, ia memperingatkan kalau kau berhadapan dengan pria tua itu, hati-hati. Dia bukan lawan biasa, Doggo itu licik, dan kekuatannya masih jauh di atas kalian. Sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali. 지키고 싶은 게 있으면 지켜야지. 그 능구렁이 선배 진짜 세다. Adegan pun beralih ke Jay yang tengah melatih para anak didiknya di markas JB Entertainment. Ia tampak tegas, dingin, dan penuh wibawa, mempersiapkan mereka untuk menjadi pembunuh profesional di bawah perlindungannya. Namun, suasana latihan tiba-tiba terhenti ketika salah satu anak buahnya datang membawa sepucuk surat. Surat itu berisi pisau berdarah. Wajah Jay langsung berubah, ia tahu betul apa arti dari simbol itu, sebuah tantangan resmi dari Mantis. Karena semuanya sudah kacau, Mantis memutuskan kepada Doggo untuk mengakhiri permainan ini dengan cara paling brutal. Dan bagi Jay, tantangan itu bukan sekedar duel, tapi pertempuran terakhir antara cinta, pengorbanan, dan harga diri. Keesokan harinya, tibalah hari yang paling berdarah, Mantis dan Jay berangkat menuju markas MK untuk menghadiri pertemuan terakhir mereka dengan Doggo. 내일 보자. 보고 있어? 위에서 기다리고 계십니다. Namun Jay datang belakangan. Doggo yang sudah kehilangan kesabaran berkata dingin bahwa ia akan menyerang Jay begitu lift terbuka. Mantis yang mendengarnya berusaha langsung berhenti menghalangi gurunya, tapi Doggo lebih cepat. Ia mengunci kaki Mantis hingga terjatuh, lalu melangkah menuju lift. Begitu lift terbuka, tiba-tiba ya, tepat pada waktunya, Mantis berhasil menangkis serangan brutal dari Doggo. Kini, ketiganya telah berkumpul di satu tempat. Doggo lalu memancing emosi Jay dengan bacotannya, membuat Jay ambek atau murka. Dengan nada dingin namun penuh amarah, Jay dan Mantis tanpa banyak bicara, pertempuran pun dimulai. 내일이 아니야. 너 자극하려는 거야. 내일이지. 오랜만이네, 신재희. 그 아이한테 시간 낭비하지 말라고. Mereka saling menyerang dengan senjata masing-masing. Ini bukan lagi duel dua orang, ini pertarungan tiga pihak yang sangat brutal, sampai-sampai Doggo tidak walakaya. 진짜 내가 안 하려고 했는데.
한 방 먹이기 더럽게 힘드네. 은퇴하세요. 그렇게 보지 마. Pada akhirnya, Doggo sama sekali tak mampu menandingi teknik pisau congcorang milik si Mantis. Dalam kondisi terpojok dan terluka parah, ia hanya bisa menunduk pasrah, memilih menunggu ajal daripada menanggung malu atas kesalahannya. Namun, sebagai mantan murid, Mantis tak tega menghabisi gurunya sendiri. Ia justru memohon agar Doggo pergi dan pensiun dari dunia pembunuh ini. Meski begitu, Doggo meminta Mantis untuk mengakhiri hidupnya, menganggap kematian sebagai satu-satunya jalan kehormatan. Dan di saat Mantis masih ragu, tiba-tiba 나도 할배 죽이기 싫어요. 끝난 거야 이거. Tepat, Jay muncul dari belakang dan tanpa ragu mengkojurkan Doggo dengan satu tebasan cepat. Mantis menatap Jay dengan tajam dan bertanya pelan, "Kenapa kau melakukan itu?" Jay menjawab tanpa ragu, "Kau terlalu banyak mengasihani orang, dan itu justru membuat mereka menderita. Seperti waktu duel kita dulu, kau sengaja mengalah. Itu bukan kehormatan, itu belas kasihan. Dan selama kau masih begitu, aku tak akan pernah benar-benar berada di atasmu." Mendengar kata-kata itu, Mantis hanya terdiam sejenak, lalu dengan nada tenang ia berkata, "Kau sudah bekerja keras dan kau semakin kuat, itu bagus." 잘했어. Sementara itu, di tempat lain, si tukang adu domba atau si manipulatif Benjamin Joe tengah berdiri di depan para pengikutnya. Ia menyampaikan pandangan hidup yang sinis namun realistis. Menurutnya, dunia ini adalah tempat yang kejam, di mana tidak ada yang abadi, bahkan dalam hal pertemanan sekalipun. Teman hari ini bisa jadi teman besok, dan musuh hari ini bisa jadi teman esoknya. Kadang kita memangsa, kadang kita dimangsa, kadang kita melawan, kadang kita harus bersembunyi. Tapi yang terpenting adalah tahu kapan waktu yang tepat, karena dari sanalah kesuksesan dimulai. Setelah beres dengan bacotannya, kemudian Jay datang menemuinya untuk melaporkan bahwa proses pengambil alihan MK hampir selesai. Benjamin tampak puas mendengarnya, merasa semua rencana berjalan sempurna. Namun, tanpa disadari, Jay sudah menyiapkan langkah berikutnya. Di balik senyumnya yang tenang, ia berencana menyingkirkan Benjamin dengan menggunakan tangan dari pembunuh level A paling haus akan darah, yang tak lain adalah Mantis, sang eksekutor maut dan brutal. 지금 A급이 가장 고픈 회사한테. 다음에 나 다시 만나면 뒤진댔지. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Kesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan memperkeruh di kolam yang sama. Ya, artinya jangan menambah masalah dalam situasi yang sudah kacau, karena hal itu hanya akan memaafkan keadaan dan membuat penyelesaian semakin sulit. Sama seperti yang dilakukan Benjamin Joe, seseorang tidak seharusnya memprovokasi atau memperkeruh konflik yang sudah ada. Alih-alih membantu, tindakannya justru menambah kerumitan dan penderitaan bagi banyak pihak. Ingat, kalian jangan ikut campur dalam masalah yang bukan milikmu, apalagi jika kehadiranmu hanya membuat keadaan semakin runyam.